Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Rini Sidauro. Oke, kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan terlebih dahulu. Saya akan ulang. Di sini tinggal baca saja. Sebenarnya ini harus dihafal ya. A pangkat 0 itu wajiblah itu nilainya 1. Maksudnya A di sini adalah bilangan pokok. Bilangan pokoknya entah berapapun dia dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Itu sifat identitas ya. A pangkat 1 sama dengan A. Artinya bilangan berapapun itu dipangkatkan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Sifat yang ketiga, 1 pangkat A sama dengan 1. Artinya 1 dipangkatkan dengan berapapun itu, maka didapatlah hasilnya juga 1. Ini di sini adalah bilangan positif ya. Nah, di sini sifat keempat, A pangkat M dikali A pangkat N itu bila bilangan pokoknya adalah sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Di sifat kelima, A pangkat M bagi A pangkat N bila bilangan pokoknya sama dan di sini operasi pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Sifat yang selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan dengan N lagi, artinya di sini pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan, sehingga nanti jadi A pangkat M kali N. Sedangkan negatif A pangkat M itu hasilnya nanti adalah negatif A pangkat M itu bila M adalah bilangan ganjil. Maksudnya di sini contoh negatif 2 pangkat 3. Artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berapa itu? Tadi kan negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Positif 4 kali negatif 2 negatif 8 ya. Jadi hasilnya nanti negatif 8. Itu nanti nilainya akan bernilai negatif bila M-nya itu selalu bilangan ganjil. Bila M-nya bilangan genap, maka bernilai positif. Nah, di sini contoh yang saya berikan dulu 3, nanti kita lanjutkan dengan contoh yang bervariasi. Sini contohnya, soalnya adalah tentukan nilai N. Tentukan nilai N. Maka contoh yang pertama adalah 3 pangkat N sama dengan 9. Itu haruslah, karena di sifat-sifat di sini adalah bilangan pokoknya harus sama, maka di sini kita buatkan sama dulu. Nah, di sini paling kecil adalah 3, sehingga 9 itu 3 pangkat berapa gitu. 3 pangkat 2 hasilnya ya, maka udah sama mereka, maka N-nya sama dengan 2. Nah, contoh yang kedua ini bervariasi bentuknya tapi masih sama, mencari nilai N. N pangkat 3 sama dengan 216. Nah, di sini N yang kita cari harus sama bilangan pokoknya seperti ini, 3 dengan 3. Ini harus kita samakan ya. Nah, ini pun begitu. Berapalah kira-kira di sini pangkatnya kita samakan. 3 dengan 3 di sini. Nah, berarti 216 itu adalah berapa pangkat 3? Yaitu 6. Dapat dari mana? 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 36. 36 kali 6 adalah 216, sehingga udah sama dengan pangkatnya, maka N yang langsung kita ambil adalah 6. Nah, contoh yang ketiga di sini adalah soal 5 kali 2 pangkat N sama dengan 320. Itu soalnya. Maka kita usahakan 320 itu dengan bentuk 5 kali berapa. Awalnya kita bikinkan 320 bagi 5 yaitu 64 ya. Jadi 5 kali 64. Nah, ini sudah sama, maka bisa kita bagikan sama-sama 1 hasilnya ya. Jadi 2 pangkat N sama dengan 64. Nah, 2 pangkat berapa supaya 64? Minggu lalu sudah kita bahas, yaitu 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, dan 32 kali 2 adalah 64, berarti ada sebanyak 6 kali kita kalikan 2-nya. Jadi 2 pangkat N artinya sama dengan 2 pangkat 6, sehingga N sama dengan 6. Paham ya contoh sampai itu ya? Nah, kita buat contoh berikutnya.
Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4, yaitu di sini masih untuk menentukan nilai n juga. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat n sama dengan 81. Nah, seperti biasa kita akan menamakan dulu bilangan pokoknya. Di sini 81 yaitu 3 pangkat berapa supaya 81? 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Jadi 3 pangkat 4. Nih ya. Jadi kita udah sama, maka kita ambil pangkatnya. Nah, di sini sifat keempat ya. Tadi sifat keempat yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Itu kita jumlah berarti pangkatnya. Jadi 4 tambah N sama dengan 4. 4 tambah berapa supaya 4? Ini cara proses kerjanya ya di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Maka supaya dia 4 di sini habis, maka 4 kurang 4. Ya, dan karena kita bikinkan kurang 4 di sini, maka di ruas kanan juga harus kita kurangkan 4 sehingga n sama dengan 0. Di sini kan 4 kurang 4 sama dengan 0 ya, sehingga 0 ya. Nah, sifat kelima. Sifat kelima. Soal kelima diketahui 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat n artinya sama dengan 16. Yang ditanya adalah berapakah n tambah 1 pangkat 2? Maka sama halnya dengan sifat yang kelima tadi, bahwa A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan pangkatnya kita kurangkan ya. Sehingga kita usahakan 16 itu sama dengan 4 pangkat berapa? 4 pangkat 2 ya. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi udah sama semua pangkatnya. Jadi kita ambilkan 5 kurang N-nya. 5 kurang N sama dengan pangkatnya berapa tadi? 2. Sehingga nah ini sesuai dengan sifat seperti ini, hanya saja karena papan tulisnya kurang tempat, maka saya langsungkan saja prosesnya. Jadi n sama pindahkan ke ruas kanan berarti negatif jadi positif. Nah, ini pindahkan ke ruas kiri biar kita kurangkan, maka dia biar kita operasikan, maka positif dipindahkan ke ruas kiri, maka dia negatif. Sehingga 5 kurang 2 sama dengan n. Maka n sama dengan berapa? 5 kurang 2 adalah 3. Nah, nanti di sini coba diulang-ulang lagi bagaimana caranya tadi. Saya ulang pelan-pelan. Di sini kan kita mau cari nilai n, maka kalau pindahkan ruas tadinya bernilai negatif, maka pindah ruas ke kanan adalah bernilai positif. Sedangkan yang ini mau kita operasikan tadinya positif, pindah ruas ke kiri, maka dia negatif, sehingga pengurangan. Nah, belum selesai kerja kita sampai sini karena pertanyaannya adalah n tambah 1 pangkat 2. Sehingga n tambah 1 pangkat 2 artinya masukkan substitusi nilai n sama dengan 3. Jadi 3 tambah 1 berapa? Pangkatkan 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke ya. Nah, ini adalah soal. Nah, di sini saya bikinkan diketahui adalah P ini anggota 6 bacanya ya. P anggotanya adalah himpunan negatif 3, negatif 1, 0 dan 2. Sedangkan Q adalah anggotanya negatif 2, 1, 3 dan 5. Nah, yang ditanya adalah nilai terbesar dari Q kurang P. Nah, di sini satu-satu kita bahas ya, supaya kita dapat nilai berapa yang terbesar dari Q kurang P. Nah, untuk yang pertama kita ambilkan yang Q-nya negatif 2. Negatif 2 ini kita kurangkan ke semua yang di P. Sehingga negatif 2 kurang-kurang 3 adalah kurang-kurang jadi positif ya. Negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Nah, negatif 2 kurang-kurang 1 sama dengan negatif 2 tambah 1 sama dengan minus 1. Itu dapatnya dari ini ya, negatif 3, negatif 1, 0 dan 2 yang ininya. Nih, negatif 2 kurang 0, negatif 2. Negatif 2 kurang 2, negatif 4. Oke, nah sekarang udah selesai negatif 2, kita masuk ke 1. Ya, 1. Masukkan lagi nilai-nilainya yang ini. Yang dari si P ini. Maka pengurangannya Q kurang P. 1 kurang 3 adalah 1 tambah 4 sama dengan 5. 1 tambah 1 adalah 2. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 2 adalah minus 1. Begitu juga dengan ini. Yang 3 dan yang 5. Nah, nilai yang terbesar dari Q kurang P adalah siapa? Kita lihat, perhatikan. 1, negatif 1, negatif 2, negatif 4, 5, 2, 1, negatif 1. Siapa yang paling besar? Adalah nilainya 8 ya. Paham? Maka nilai terbesar dari Q kurang P adalah 8.
Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Ini ada dua soal yang berbeda ya. Hanya saja mungkin kurang paham. Di sini adalah nanti perkalian, di sini adalah pembagian. Nah, untuk yang perkalian ada diberikan bahwa A sama dengan negatif 5, B sama dengan 4, dan C sama dengan minus 3. Pertanyaannya adalah berapakah 2A pangkat 3 tambah A kali B kuadrat kurang kali C? Nah, kita masukkan. Pokoknya intinya di sini apabila ada variabel A, B, C dan diketahui angka-angkanya berapa, substitusi saja dia. Sehingga A-nya tadi negatif 5. Nah, ini masukkan negatif 5. Negatif 5 pangkat 3 tambah A-nya berapa tadi? Negatif 5. Negatif 5 kali B-nya adalah 4. 4 pangkat 2 kali C-nya adalah negatif 3. Nah, usahakan yang di dalam kurung dulu dikerjakan. Negatif 5 pangkat 3 adalah negatif 125. Tadi udah ya, negatif kali negatif. Maka wajib nilainya negatif ya. 2 kali negatif 125 adalah negatif 250. Nah, di sini saya langsung kerjakan aja yang bisa dikerjakan. Negatif 5 kali negatif 3 positif 15, sedangkan 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi 15 kali 16 adalah 240. Sehingga negatif 250 tambah 240 adalah minus 10 ya. Negatif dengan positif bila dijumlahkan, lihat angka terbesarnya siapa dan ikuti tandanya ya. Kita kurangkan mereka dan ikuti tanda yang terbesar. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu ini. Diketahui n pangkat 3 bagi negatif 5 sama dengan 2. Berapakah nilai n kuadrat kurang 3n? Nah, di sini pembagian kan bisa kita ubah dalam bentuk pecahan ya. Dalam bentuk pecahan sehingga n kurang 3 bagi negatif 5 sama dengan negatif 2. Nggak ada berubah ya. Jadi di sini kita kali silang. Negatif 2 ini artinya negatif 2 per 1. Jadi negatif 5 kali negatif 2. Yaitu ini negatif 5 kali negatif 2. N kurang 3 kali 1. Ya tetap N kurang 3. Sehingga N kurang 3 sama dengan 10. 10 itu adalah negatif 5 kali negatif 2. Sehingga N sama dengan, pindahkan ini ke ruas kanan. Jadi 10 tambah 3 yaitu jadi 13. Sehingga N pangkat 2 kurang 3N sama dengan 13 kuadrat dikurang 3 kali 13. 3 kali 13 berapa? 39. 13 kuadrat berapa? 169. Sehingga 169 dikurang 39 adalah 130. Nah, sampai di situ dulu soal-soal kita tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan pada bilangan bulat. Terima kasih, selamat mendengarkan, selamat memahami. Silakan kamu baca, kamu pahami, kamu putar videonya detik demi detik, jangan dilompat-lompat sehingga kamu bisa paham. Oke, terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker bila keluar dari rumah. Salam sehat selalu.